Oke, kita kembali lagi nih Raka ya. Masih Ya. di podcast Ngotak, masih bersama gue Fatur Raka. dan ada Nisha. Oke, masih ngomongin soal duit ya. masih ngomongin hal-hal yang Cuan. berkaitan. Iya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal nabung nih. Sekarang kita mau fokus ngomongin tentang dana darurat sama sandwich generation. Ini istilah yang unik sih buat gue gitu ya. Ada sandwich generation. Dana darurat juga tadi sempat Disinggung ya? disinggung juga gitu kan. Nah, apa tuh? Sekarang fokus coba di sandwich generation. Tuh apa sih istilah itu tuh muncul dari mana sih? Sandwich generation tuh suatu kondisi di mana seseorang itu nggak cuma menanggung kebutuhan diri dia sendiri, tapi juga menanggung kebutuhan keluarga besar sih. Jadi misalnya ada keluarga kecil, misalkan gue seorang istri sama suami gue, misalkan menanggung biaya dari mertua gue, Oh, gitu. kayak gitu. Atau gue sebagai individu yang belum kayak menikah, gue masih menanggung orang tua gue gitu. Keluarga Oh, itu besar. termasuk sandwich generation. Iya, Oke, selain itu juga yang pernah gue dengar karena misalkan orang tua kita sebelumnya pernah punya utang. Kemudian karena mereka nggak sanggup bayar, udah nggak punya pekerjaan, akhirnya menyerahkan utang-utang itu ke kita. Iya, utang minta turunan ya. bayarin anak kayak gitu. Atau bahkan yang lebih apa ya? Maksudnya yang naudzubillah min zaliknya gitu. Ketika orang tua meninggal tapi masih meninggalkan utang, kan otomatis juga utangnya itu jatuh ke anaknya. Ke siapa lagi dong? Betul. Berarti dia belum berhutang dengan benar ya, karena hutang yang sekarang tuh udah ada asuransinya. Jadi kalau meninggal itu langsung dilunasi sama bank. Oh gitu. Oh, Iya, gitu ya? ada beberapa Wah, hutang yang model insight begitu baru ya. deh. Oke, berarti bisa juga ya itu Nah, memutus besok- rantai iya. sandwich generation ini ya. Karena memang ada beberapa metode menghutang juga yang harus kita ketahui juga ya gitu kan. Oke, kayaknya bahasan selanjutnya kita berdua aja. Kayaknya lu lebih expert soal perutangan deh. Iya. Karena utang gue banyak kan. Jadi tahu gitu kan. Oke. Karena waktu itu sempat minjem dalam jumlah besar gitu kan di salah satu bank. Dan memang kan proses penggantiannya nggak bisa dalam waktu setahun, tapi bisa sampai di angka 3 tahun gitu kan. Nah, ada satu klausul di surat perjanjiannya itu jika terjadi A, B, C, D, E gitu kan. Nah, salah satunya adalah kondisi meninggal. Itu dia ada tuh. Jadi jika misalnya keluarganya punya kesanggupan membayar, dia akan membayar sekian persen kayak gitu sih. Nah, tapi nanti balik lagi karena kan hutangnya itu dengan jaminan aset. Berarti jadi asetnya pertama dilelang dulu gitu. Jadi diambil dulu asetnya. Baru nanti setelah ternyata asetnya dilelang masih belum nutupin nih. Nah, biasanya tuh sisanya itu yang dimaafkan. Dimaafkan. Tapi nggak tahu juga ya karena setiap kondisi, setiap case tuh beda-beda dan peruntukan hutangnya juga yang membuat pihak bank itu punya klausul macam-macam. Gitu. Itu sih yang gue alami ya waktu itu. Sip. Mungkin Alhamdulillah di sih udah bahasan selesai. selanjutnya kali ya. Alhamdulillah udah selesai sih. Oh, udah selesai. Jadi udah gak usah dibahas. Tapi belum selesai karena meninggal kan? Enggak lah, belum selesai. Allah. Nah, kembali lagi nih ke sandwich generation. Berarti ada beberapa kondisi yang mengakibatkan terciptanya generasi sandwich gitu ya. Nah, mungkin beberapanya adalah utang, kemudian ada kaitannya juga dengan kita yang tidak punya dana darurat. Kemudian yang tadi kita bergantung sama anak pada masa tua. Iya, karena nggak punya dana pensiun. Ah, itu dana pensiun. Tapi benar. bukannya banyak ya. Maksudnya orang tua kita kan memang endingnya nanti bakal balik ke anak lagi gitu loh maksudnya. Karena kan dia udah gak sanggup ngapa-ngapain nih. Itu gimana sih? atau itu seharusnya tidak boleh terjadi. Oke, Orang tua itu seharusnya tidak boleh bergantung pada anak di endingnya gitu. Tapi kan kayaknya gimana gitu kalau ngelihat orang tua kita udah di akhir masa hidupnya yang tua renta gitu harus mandiri gitu kan sementara kita sebagai anaknya akhirnya hidupnya soliter gitu loh terpisah dari orang tua itu gimana sih? Nah, ini juga menarik sih sebenarnya karena waktu itu sempat orang tua gue bilang kalau mereka bukan tipe orang tua yang menanam benih gitu ya di gue. Benihnya maksud gue ya. dan maksudnya ingin dapat hasil gitu. dan akan dipetik hasilnya ketika mereka tua. Nggak kayak gitu. Jadi berarti dia nggak punya niat untuk menjual anaknya ya. Jadi apapun yang pengen gue lakukan gitu ya. Asalkan itu baik buat gue, asalkan baik buat keluarga, terserah. Nah, mungkin kayak gitu kali ya. Dan kayaknya memang tipe-tipe orang tua beda-beda. Kalau lu gimana?
Nah nyambung juga sih ke bidang parenting nih. Jadi emang ada orang tua yang menganggap anak itu investasi. Oh, walah. Berarti Iya, jadi instrumen investasi adalah anak. Langsung oh damn. percaya nggak untung gua nggak percaya itu termasuk ya. terjadi loh. Itu terjadi dan mungkin juga ada di sekitar kita gitu ya. Maksudnya investasi itu ya itu tadi, dia mengharapkan bahwa anaknya itu harus ibaratnya memberikan sesuatunya lagi gitu. Betul, timbal One balik day, kayak itu timbal ya. balik benar banget. Kayak Oke, gitu katanya sih. apa istilahnya itu? Gua udah ngelahirin lu. Iya, Nah, udah ngebesarin lu. Iya, nggak banyak loh. Nggak banyak, nggak sedikit loh. Jutaan Pengorbanannya rupiah juga kayak lebih. Lebih lah itu mah kalau Gitu, dihitung pengorbanan gitu kan dan lain sebagainya. Masa iya sih lu pas kita udah tua lu nggak ngasih apa-apa gitu kali ya. Julidnya. Iya. Nggak, maksudnya tuh artinya kan orang tua juga jadi generasi-generasi sebelum kita kan mungkin pengetahuan tentang finansialnya nggak Bener seperti kita banget nih sih. gitu kan. Mereka lebih banyak menyerahkan seluruhnya untuk anak sampai mereka tuh nggak mikirin lagi untuk diri dia di hari tua tuh gimana. Iya. Nah itu yang jadi pertanyaan, gimana nih kita kalau misalnya di kondisi seperti itu di sandwich generation yang modelnya begitu. Apakah dia udah dititipin aja lah di panti jompo. Wah, Kan banyak begitu Iya. kan kejadiannya kan yang akhirnya aku nggak mau ngurusin ribet gitu kan, ngurusin sendiri kosnya akan lebih besar karena dia kan mau nggak mau harus tidak bekerja gitu kan, karena Iya, wah, jadi gua harus di rumah bukan aja cuma nih. uang ya, tapi waktu Iya, juga waktu ya. juga. Sementara kebutuhan orang tua yang kita tanggung juga jadi banyak juga gitu kan. Mendingan gue ngeluarin duit buat ke panti tapi dia udah ada yang ngurusin. Nah itu gimana ya, kok agak miris gue ya ngomong gitu ya. Tapi by the way, kalau orang tua lu sendiri gitu, apakah termasuk orang tua yang kayak tadi ya menginvestasikan diri lu gitu ya untuk masa tua mereka atau enggak? Kalau orang tua gue sih terang-terangan bilang kamu itu adalah investasi akhiratnya orang tua. Oh iya, akhirat loh. Cie belagu banget. Gue termasuk ya? Iya ya, terus. Jadi emang bukan tipikal orang tua yang apa ya, yang bener-bener maksa banget anaknya tuh harus ini harus itu. Dulu sih emang pernah ngarahin, udah masuk ini aja, Jadi masuk PNS ini. kan? Iya, kayak gitu. Kayaknya default banget ya Iya, bener-bener. orang tua zaman sekarang kayak gitu karena emang orang tua gue sendiri PNS. Oh. Gitu. Oh iya. Jadi memang mungkin mereka udah punya pengalaman sebagai PNS, merasakan nyamannya jadi PNS dan mungkin punya privilege gitu. Semacam itu, akhirnya ya menyarankan anaknya buat masuk ke PNS kayak gitu. Cuman ya dengan berkomunikasi lebih baik kayak gitu, enggak yang sampai harus banget nurutin banget. Enggak sih, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Tapi memang balik lagi tentang tadi ya, tentang orang tua yang ingin anaknya aman dan tidak. Nah, Makanya kenapa mungkin sebagian besar orang tua masih menganggap masuk ke PNS itu semacam investasi juga gitu loh, karena lu masuk sana lu aman gitu. Iya, karena kan ya itu tadi emang orang tua gue juga bilang sih kalau masuk PNS kan kamu punya uang pensiun nantinya. Kayak gitu dan gue mencoba menjelaskan aja ya, maksudnya karena gue juga udah belajar soal financial ya, gue selalu bilang ya uang pensiun itu juga walaupun gak jadi PNS bisa kok kita manage dari sekarang. Maksudnya manage itu adalah ngumpulin dari sekarang gitu, menyisihkan dari mulai awal kerja berapa nggak perlu banyak tapi yang penting konsisten kayak gitu sih. Gue selalu menjelaskan dengan cara yang lebih baik, akhirnya juga ngerti sih orang tua. Tapi tantangannya lebih besar nggak sih untuk yang misalkan yang jadi PNS, berarti kan dia otomatis udah akan gitu ya, akan punya dana pensiun gitu kan, walaupun memang jumlahnya nggak besar. Tapi kalau kita yang bukan PNS berarti kan harus menyisihkan tuh dari sekarang. Berarti tantangannya lebih besar dong. Iya kalau lebih besar mungkin iya. Cuman kalau gue sendiri kan karena gue belum pernah jadi PNS, gue juga nggak tahu ya, mungkin mereka juga punya struggle-nya sendiri gitu kan. Kalau setahu gue dan yang gue alamin tuh juga di kantor sebenarnya udah dipotong sih yang BPJS Ketenagakerjaan itu. Cuman tetap aja kan, maksudnya kalau gue sendiri sih emang mau mencoba buat menyisihkan sih. Sejauh ini tuh masih belum yang beneran mulai konsisten, tapi baru mau mulai juga sih soal dana pensiun ini. Oke. Gitu. Kemudian kayak gini nih. Tadi kita udah tahu nih penyebab-penyebabnya kenapa orang-orang atau ada kondisi di mana sandwich generation itu bisa terjadi. Ya gara-gara
orang tua yang punya utang yang dibebankan kepada anaknya, kemudian juga orang tua yang mungkin tidak punya dana darurat atau bahkan kitanya sendiri yang nggak punya, kemudian orang tua yang bergantung pada anak pada masa tuanya. Kemudian ada nggak sih cara-cara agar kita nih sekarang yang belum jadi orang tua gitu supaya terhindar nantinya agar tidak menghasilkan sandwich generation? Gue pernah nonton juga sih ini bahasan ini sama Mbak Prita. Gimana sih apa sih hal yang harus kita lakuin ketika kita tuh jadi sandwich generation? Yang pertama tuh kita tuh harus ikhlas dulu. Iya benar. Gue pernah tahu juga nih. Iya. Karena udah nggak bisa digimana-gimanain lagi kan? Iya, karena yang tadi Karaka bilang emang gimana ya, emang mungkin emang orang tua mampunya segitu. Iya, benar. Orang tua emang selama kita berproses jadi dewasa, mereka yang udah membantu kita kan. Kita nggak akan jadi kita yang sekarang loh tanpa adanya orang tua kayak gitu kan. Berarti nggak patut disalahkan juga ya? Iya. Kayak ya udahlah gimana gitu. Ya gimana juga kan, bingung juga kan kayak gitu. Terus yang kedua sih ya harus nyiapin dana darurat lagi, balik lagi. Dan setahu gue tuh dana darurat yang Mbak Prita bilang itu minimal kalau jadi sandwich generation 12 kali minimal. Oke. 12 kali pengeluaran per bulan. Oke. Gede ya? Gede. Dan gue pernah dengar juga di podcastnya 30 Days of Lunch, dan itu akan diakumulasi ketika lu punya tanggungan lagi. Iya benar, tergantung jumlah tanggungan ya, itu juga. buat satu orang. Itu buat satu orang. Nanti misalkan lu punya istri, maka ditambahin lagi, berarti 24 kali. Oh gitu. Terus nanti lu punya anak 1, tambahin lagi. 36. Terus punya anak 1 lagi, punya anaknya 2, tambahin lagi. Tapi jumlah segitu gimana cara menuhinnya kalau ternyata nggak bisa kita penuhi? Nah, kayaknya tergantung orang ya itu ya. Iya Ya, karena sih. kan 12 kali itu it's a big amount gitu loh for some people ya kan? Benar-benar. Jadi 12 kali anggaplah gaji kita misalnya 10 juta nih. Kalau 12 kalinya berarti kan 120 juta. Bukan 12 kali gaji kan, tapi 12 kali Pengeluaran pengeluaran. per Oh, pengeluaran per bulan. Berarti oke, anggap gaji kita 10 juta, pengeluaran kita misalnya 8. Anggaplah 8 lah ya gitu kan. Tabungannya 2 juta gitu. Nah, 8 kali 12 tetap gede. Tetap gede memang. Tetap gede. Iya sih 96. memang. Tapi gue pernah tahu juga minimal kalau nggak salah untuk kita yang baru mulai gitu menyiapkan dana darurat, itu minimal itu 3 kali gaji atau 3 kali pengeluaran juga ya? Kalau buat yang single ya 3 kali. Jadi emang disaranin 3 kali tuh asumsinya gini, misalnya sewaktu-waktu kita PHK, amit-amit ya. Asumsinya tuh selama 3 bulan kita tuh masih bisa Masih memenuhi nyari, kebutuhan betul. kita. Sambil Dan setelah nyari 3 ya. bulan itu kita udah dapat kerjaan. Gitu. iya. Tapi di masa pandemi ini disaraninnya 6 buat yang Oke. single. Karena kan nyari kerjaan lebih susah ya. Mohon maaf. Iya sedih. benar. Oh, jadi hitungannya itu sebenarnya gitu ya. Iya, 3, 6, 12 gitu. Tapi itu pemenuhannya gimana tuh? Nah that's why juga kan disaranin ngikutin yang bagi-bagi prioritas tadi yang 30%. Nah 30% itu tuh kalau misalnya emang dana darurat kita belum terpenuhi, nyicil aja gitu Oh, loh. jadi Jadi bisa dari 30% dicicil. disebar-sebarin aja. Oke. Nabung dana darurat ke investasi gitu sih. Itu dalam jangka waktu berapa? Setahun kah harus terpenuhi atau Kayaknya nggak nggak ada ada ya? patokan nggak ada ya. patokan? Yang penting terpenuhi jumlahnya. Terpenuhi, Iya. Nah, kalau misalnya nih ternyata suatu ketika kita punya dapat bonus nih kan, apalagi kalau di kerja di marketing kan bonus suka gila-gilaan tuh, langsung terpenuhi. Itu apakah kita bikin dana darurat baru atau tenang, gue udah punya dana darurat? Iya, yang tadinya misalkan cuma 3 kali. Nah, 3 kali Dan udah pengeluaran. terpenuhi misalnya. Dan udah terpenuhi, tiba-tiba dapat bonus, apakah kita harus naikin ke 6 kali atau langsung ke 12 kali gitu misalkan? atau cukup udah aja? foya-foya aja udah, karena udah aman gitu, ngerasa Ini udah bonus aman. gua nih, gua harus gunakan untuk bersenang-senang. Iya. Yang 3 kali, 6 kali gitu-gitu tuh setahu gue sih minimal aja ya. Kalau mau lebih sih ya bagus. Oh, gitu. Cuman kalau misalkan emang mau dimasukin ke instrumen yang lebih tepat gitu untuk Investasi tujuan keuangan, berarti ya. ya nggak masalah juga sih. Berarti artinya langkah selanjutnya ketika dana kebutuhan terpenuhi, dana darurat terpenuhi, invest. Oke. Disaranin juga kalau misalkan kita nih tiba-tiba emang punya uang warisan gitu, misalkan kita beneran nggak tahu banget buat apa dan harus dikemanain, sementara emang literasi finansial kita masih minim banget. Diwakafin aja semua. Disaranin konsultasi sama financial planner gitu. Jadi ibaratnya di check up dulu lah keuangan kita tuh kayak gimana. Jadi nggak cuman
fisik sama psikis kita yang harus di check up Oh iya, kesehatannya, finansial juga ternyata iya. Apalagi kalau kadang Gitu, suka kaget tambah loh, berita. kita dapat gusuran Ya kan? 1M misalnya. Aduh 1M loh, gue rasanya pengen beli motor nih, Ducati. Vario. Waduh dapat berapa sih 1M, gile. Oke, nah ini juga terkait tentang investasi. Sebelumnya juga kita udah pernah bahas nih bahwa ada beberapa financial planner yang bilang bahwa orang Indonesia tadi ya belum butuh sebenarnya investasi karena banyak juga yang belum memenuhi si tadi apa namanya Dana darurat. dana darurat tadi gitu ya. Nah kalau menurut tuh benar nggak sih gitu kan? Kayaknya tadi kalau udah disimpulkan benar juga ya. Itu gimana sih arahnya ya? Enggak nih. Pengalaman aja ya, gue selama mulai investasi tuh kepo banget, follow-followin akun Instagram saham, khususnya saham sih, saham sama reksadana, beberapa akun gitu. Emang dibilangnya sih emang sedikit banget orang Indonesia yang masih sedikit banget yang udah masuk bursa ke saham. Yang setahu gue sih saham ya, gue nggak Yang terlalu 1% update. itu bukan sih? Iya saham. Gue pernah lihatnya di akun saham. Masih sedikit banget. Jadi emang kita tuh emang masih didominasi sama asing soal investasi Oke. di saham. Gitu sih yang gue tahu ya. Oke, jadi kayaknya ya karena minimnya orang tahu gitu ya, dan kebanyakan juga kasus bahwa dana darurat belum terpenuhi, jadi yang memang disarankan ada dana darurat dulu. Iya. Baru ketika dana darurat sudah terpenuhi, barulah kita masuk ke Investasi, instrumen yang lain, investasi gitu. Kemudian dana pensiun nih. Nah terus ada salah satu semacam apa ya, influencer gitu ya, artis Public gitu, figure lah ya. public figure gitu kan, Raditya Dika. Iya, oke. Itu yang pernah ngasih statement di beberapa video YouTube-nya yang katanya dia udah punya dana gitu loh Untuk dana pensiun. pensiun. Hmm. Ya dana-dana ini kan sebenarnya banyak kan. Berarti dana darurat dia udah punya. Kemudian dana pendidikan untuk anak-anaknya juga udah punya. Benar kan? Berarti baru bisa dana pensiun tuh ketika semua dana itu sudah terpenuhi kan. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut lo untuk kita-kita nih ya? Bisa nggak sih? Apa itu cuma apa ya, salah satu privilege bagi orang-orang yang memang Iya, memang apa ya? penghasilannya semacam unlimited gitu ya. Jadi semua kebutuhan udah terpenuhi aja gitu secara otomatis. gitu. Soalnya kita juga pengen kan, gitu kan, di umur 24 misalnya gua Iya. Waduh, udah bisa pensiun. mantul. Ini keren juga sih sebenarnya. Tapi kan susah banget itu. Hampir mustahil ya kayaknya. Ya nggak juga, buktinya ada kan. Buktinya Raditya Dika mengupakan itu. Mungkin sebenarnya ada banyak juga orang yang sudah kondisinya seperti itu gitu kan. Nah ya beberapa waktu itu kan gue sempat cerita juga sama Fatur tentang beberapa orang-orang yang memang cukup wealthy. Jadi mereka memang punya usaha yang banyak gitu kan, sehingga income-nya benar-benar hampir unlimited gitu loh. Jadi nggak bisa dihitung gitu kan, karena asetnya sangat banyak, sehingga semua dana-dana kebutuhan pos-pos itu tuh udah terpenuhi. Jadi sebenarnya tinggal kita secara kreatif kali ya, gimana caranya nyari income supaya bisa itu terpenuhi. Jadi ini ya, babu dunia. Cari uang gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau misalnya ngomongin uang itu apa ya? Mungkin ada indikasi terlalu duniawi gitu enggak sih? Enggak Gimana? juga sih. Kalau Enggak menurut juga gue ya itu tadi tergantung mindset kita ya. Karena ketika udah belajar investasi gitu, malah emang kalau gue sendiri ngerasanya lebih bijak aja gitu. Karena mikirnya di harta kita ada juga hak orang lain. Kita juga harus bijak sama kehidupan kita yang sekarang, kehidupan kita buat masa depan kan harus disiapin. Kayak gitu-gitu sih menurut gue tergantung mindset orang aja. Ya karena memang di agama kita juga apa ya, menjadi kaya gitu ya, Iya. menjadi orang yang mampu ya disarankan juga kan supaya kita bisa lebih Membantu bisa orang berbagi, lain. ya membantu orang lain gitu. Tapi ketika kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita gitu kan, untuk makan aja misalkan masih Iya. ngutang gitu, nanti akan mempengaruhi ibadah kita juga nggak sih? Iya benar. Benar. Jadi memang kita harus kaya gitu kan, supaya Iya. urusan akhiratnya juga bisa dengan tenang gitu Iya, kan. Kadang-kadang benar kalau banget. kita nggak punya duit
akhiratnya juga pusing gitu. Nggak bisa zakat gitu kan, aduh kurang lengkap gitu kan, nggak bisa haji gitu kan, ya lebih nggak lengkap lagi gitu kan, kayak gitu. Mungkin memang benar kita harus kaya. Jadi bukan berarti kita harus kaya itu tujuannya duniawi ya, tapi lebih kayak ya untuk memenuhi dunia akhirat ya harus kaya, bener memang gitu. Mungkin ketika udah kita sampai tahap di kaya nih ya, mungkin apa ya, kita harus punya juga rasa apa ya, cukup gitu loh. Nah, Bersyukur. Itu kan kita manusia selalu pikirnya tuh kurang gitu. Udah dapat gaji 100 juta tetap masih kurang karena gaya hidup kita naik juga. Gitu kan. Dan itu kayaknya yang apa ya, harus dihindari gitu. Yang mungkin udah dilakukan oleh si Raditya Dika ini. Nah, Raditya Dika yang ngomongin dia tuh video dia, kayaknya video yang lu tonton sama video yang gue tonton sama sih. Yang soal pensiun dini kan. Iya itu. Ya itu yang membuka mata gue banget sih, yang bikin ada pencerahan gue buat belajar finansial. Gue tuh mikirnya kayak apa ya, ada banyak mindset dia soal keuangan tuh yang gue setuju banget. Kayak misalkan hidup dia minimalis, nggak banyak, maksudnya nggak yang mengutamakan banget lifestyle banget. Bener, lifestyle-nya dia tuh santai banget. Iya. Nggak bisa kita bilang sebagai trendsetter gitu. Sebenarnya sih iya. Kan dia pakai brand apa biasa aja kok, nggak seaneh-aneh yang kita dengar dari orang lain gitu kan. Dan bener. Kalau baju-bajunya dia kan banyak kan kaos ya. Iya. Itu kan dari Uniqlo. Iya. Hey Uniqlo. Iya. Yang harganya bisa yang murah lah buat dia gitu kan. Yang apa ya, yang gue juga bisa beli gitu, dan mungkin pendengar-pendengar juga bisa beli. Jadi nggak semacam apa ya, yang jutaan harus rupiah. Yang branded banget, nggak kayak yang gitu. Lu nyaman sih sebenarnya. Benar. Kan? Karena berkaitan juga dengan itu tuh. Gue pernah sedikit nonton ya, gue belum selesai sebenarnya, yang video dokumenter yang di Netflix, Minimalism. Karena di situ dikatakan juga kita tuh terlalu banyak waktu untuk apa ya, mencari. Nyari apa nih? Ya itu misalnya kita punya uang, kemudian apa ya yang harus kita beli ya? Gitu loh. Karena kok gue kayak refleksi ya. Gue banget tertampar ya kayaknya ya. Misalnya kita udah, bahkan ketika kita udah tahu mau beli apapun, ketika nyampe ke tokonya misalkan ganti. Apalagi dikelabui kan sama ini ya, sama sales-salesnya tuh. Tapi ketika kita punya pikiran yang minimalis, kita udah tahu tuh kita butuhnya ini, otomatis kita cuma butuh ya udah itu aja gitu. Tapi Mas kalau nambahin 100.000 itu godaan yang luar biasa ya. Udah bisa dapat spek yang lebih tinggi loh. Cuma dengan nambah 100.000. Tolong jauhkan kita dari mas-mas penggoda. Tapi itu gue ngalamin banget sih ketika itulah kenapa akhirnya gue sekarang tuh kalau belanja seneng online ya, karena memang ketika gue bener-bener hampir udah meninggalkan belanja di retail offline karena selalu tergoda gitu loh untuk hal-hal yang di luar itu gitu kan. Makanya kalau online kan, ya gue butuhnya ini, gue carinya ini, gue bandinginnya sudah di online semua, ya gue bayar apa yang gue cari gitu kan. Tapi kalau datang langsung, ya yang itu stoknya lagi nggak ada mas, gimana kalau ini? Kayaknya itu trik deh. Jangan-jangan sebenarnya kita selama ini dibohongin. Ya jadi ya benar juga, kita memang harus bisa fokus sama kehidupan yang minimalis ya, sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu. Tapi ada loh orang yang lebih bocor kalau belanja online, karena kan gampang kan, tinggal nginiin m-banking. Jadi serba salah semua gue ya. Kan gue udah bilang, lu bakal jadi expert dalam hal perutangan. Gitu. Aduh, sebenarnya statement lu nggak berlaku tadi. Oke, berarti apa ya? Mungkin Raditya Dika itu hanya salah satu contoh ya. Iya. Yang bisa kita contoh gitu hidupnya, supaya kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Ya, dana-dana yang harus dipersiapkan juga terpenuhi sampai akhirnya bisa terhindar gitu, atau tidak apa ya? Tidak bisa, apa sih sebutannya, gue bingung. Tidak menghasilkan, tidak menghasilkan generasi yang sandwich. Tapi memang kalau ngeliat Raditya Dika nih ya, ya sekilas aja nih gitu kan. Gua nggak ngikutin Raditya banget gitu kan dari awal sampai akhir. Tapi gue di setiap milestone itu
kayaknya kebaca gitu kan. Dari mulai dia awal bikin tulisan terus sampai sekarang dia sudah berani untuk ngomong kalau dia sudah punya dana pensiun. Dia itu termasuk orang yang menurut gue sangat growth ya. Jadi dia berkembang banget dari awal yang dia mencela-mencele gitu hidupnya gitu kan sampai kemudian sekarang gila ya settle banget gitu kan. Kayaknya pernikahan dia yang seolah-olah bercanda kemarin itu ternyata sudah settle juga gitu gitu ya. Halo Raditya Dika. Ya kan lu tau gak sih waktu ya zaman-zaman waktu dia mau nikah terus kemudian nikah, ini bercanda gak sih nih orang gitu. Tapi rupanya ternyata sudah ada perhitungan-perhitungan yang ya istilahnya di balik layarnya dia lah gitu kan, yang setelah akhirnya dia kemudian kemukakan, wah keren juga nih orang gitu. Radit nih kalau kata Ernest, dia adalah orang males yang paling rajin. Gimana tuh? Kalau gue orang rajin paling males. Niatnya rajin, jadi faktanya males. Gitu, karena apa ya? Kalau menurut Ernest sepenglihatan dia tuh kemana-mana tuh pasti bawa catatan gitu, entah untuk nyatet materi, entah untuk apa. Jadi dia bener-bener rajin nulis gitu. Jadi ditambah dia juga rajin baca-baca. Dan baca-bacanya bukan cuma dari buku, tapi juga dari penelitian-penelitian dari luar. Dan memang udah terbangun kelihatan sih dari isinya. Dari isinya. Gitu, Dan mungkin itu ya, pengalaman-pengalaman dia, hasil-hasil bacaan dia, itulah yang dipraktikkan dalam hidupnya sampai akhirnya udah bisa mengumumkan, gue udah punya dana pensiun. Itu keren banget. membuat Keren kita shock banget ya. juga ya. Iya. Wow gitu kan. Usianya berapa sih sekarang? Kurang tahu 30-an, deh. Cuman kan? setahu gue bahkan sebelum dia nikah pun dia udah nyiapin dana pendidikan buat anaknya dia. Oke, Bahkan keren dia ya. bilang, gue aja belum tahu gue bakal nikah sama siapa, tapi gue udah nyiapin dana pendidikan anak gue. Wow. Keren ya. Nah itu yang perlu kita contohkan karena Iya, kita bisa belajar visioner. dari mana aja kan. Bener banget. Kayak gitu. Oke. Oh, umur Radit 35. Ya di stand up-nya tahun lalu dia bilang sih 34. 2 kali Sweet 17, benar. Tahun 2019. Gue nonton ininya, stand up-nya di YouTube. Oke, shout out to Raditya Dika ya. Yang sudah menjadi inspirasi kita. Iya. Nggak nyangka kan bisa jadi inspirasi dalam hal finansial gitu. Benar, Iya. dan berkaitan dengan ini juga kali ya, untuk mempersiapkan dana pensiun sampai akhirnya bisa terhindar dari generasi sandwich. Iya. Nggak cuma dengerin dari kita aja gitu ya. Teman-teman juga bisa dengerin dari podcast-podcast yang lain. Mungkin Banyak banget kok sekarang. yang gue pernah dengerin itu yang rajin juga ya ngomongin tentang financial, ada 30 Days of Lunch, kemudian Raditya Dika salah satunya. Kemudian siapa lagi ya? Gue sering dengerin finansialku.com. Oke, itu juga tuh bisa banget ya. Jadi sampailah kita di kesimpulan bahwa menjadi orang yang menghasilkan generasi sandwich adalah mungkin bisa dibilang kurang baik kali ya, karena sampai akhirnya kita membebani generasi selanjutnya kita. Dan kalau itu nggak diputus, bisa jadi itu akan terus berlangsung. Iya. Generasi kita yang selanjutnya akan menghasilkan lagi generasi sandwich. Kayak balas dendam gitu ya. Balas dendam. yang juga, secara nggak langsung sebenarnya ya. Mungkin dia nggak niat. Iya benar. Mungkin dia nggak niat. Tapi karena sudah terbangun dari awal dari orang tuanya, oh ya udah, orang tua gue juga dulu gitu. Sampai akhirnya gue nggak apa-apa dong kayak gini. Gitu. Karena mau nggak mau, yang anak lihat kan awalnya dari orang tua kan. Iya. Iya, benar. Oke. Coba ini kali ya terakhir semacam closing statement gitu ya, atau conclusion dari Nisha terkait mempersiapkan dana darurat atau dana-dana yang lain sampai akhirnya kita bisa terhindar dari sandwich generation. Gimana? Kalau menurut gue sih itu prioritasin dulu. Pertama nabung sama investasi. Terus kalau misalkan untuk memenuhi dana darurat emang nggak bisa langsung sih, harus berproses gitu per bulannya. Mau sedikit, mau banyak, yang penting konsisten aja. Kayak gitu sih. Oke. Dari gue. Sip, berarti penting ya. Dan teman-teman juga udah bisa belajar dari sekarang, mau yang udah berpenghasilan maupun yang masih dapat uang jajan. Iya, belajar dari sekarang kan. Dari sekarang bener. Oke, itu aja kali ya bahasan kita di segmen ini Ya. tentang sandwich generation dan Dana darurat darurat tadi karena ada kaitannya juga. Oke. Setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, masih dengan orang yang sama juga karena banyak banget nih kaitannya tentang Betul. finansial ini. Betul.
gitu. Sebenarnya nggak habis-habis kalau ngomongin soal financial. Iya, Betul, gitu. Nah mungkin nanti kita akan fokus di investment kali ya. Setelah ini kali ya, ya gitu, supaya teman-teman juga bisa belajar nih setelah ini step selanjutnya dari setelah kita mempersiapkan dana darurat, sudah terhindar dari generasi sandwich. Panjang banget obrolan kita ya. ketemu lagi, nggak apa-apa ya. Semoga teman-teman gak bosan karena bahasannya menurut kita sih ya, ini penting banget Iya. dan nggak banyak orang yang tahu sampai akhirnya kita pun mau belajar. Betul. Gitu. Jadi sifatnya bukan menggurui ya, jadi kita Sharing sharing aja. aja. Apa yang kita tahu gitu ya. Ini gue sih banyak gak taunya sebenarnya. Bener, makanya kita Sama, undang Nisya gitu, yang lebih tahu. Tapi kalau tadi kan sempat apa tuh yang sebelumnya kan lu sempat ngomong kalau Instagramnya Nisa juga ada beberapa postingan terkait finansial gitu ya. Di highlightnya sih. Nah, Khususnya adalah invest. Nah, emang si Nisha nih emang udah fokus di situ kah atau itu hanya bagian dari nih gue lagi belajar ini gitu? Sejujurnya sih lagi belajar. Sekitar 1 tahunan ke belakang sih udah mulai sih. Ibaratnya kayak tahun kedua gue kerja kebetulan ngerasa kayak ada yang hampa aja gitu. Kayak kok gaji gue setiap bulan masuk tapi Habis kok ya. kayak gini aja iya gitu. Jadi kayak Masuk, keluar. keluarnya gampang banget gitu kan. Masa mau kayak gini terus sih? Masa mau nabung buat beli barang doang? Yang barang itu sebenarnya ketika semakin lama tuh nilainya turun. Nilainya turun, kan? benar-benar. Nah mulai dari situ tuh gue kayak mikir merenung, aduh gue nggak mau lah kayak gini terus, gue harus berubah nih dikit-dikit. Ya walaupun ngubah habit tuh susah banget ya, cuman ya udah emang belajar dulu, emang banyak nyari tahu dulu gitu sih. Dan gue tuh sempet yang namanya tertampar sama salah satu quote dari Warren Buffett. Awal gue kenapa mau belajar saham, mau belajar investasi tuh karena ada quote yang kayak gini nih. Dia bilang, jika tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, kita tuh akan kerja sampai kita mati. Bener. Gue pernah dengar juga. Oke, gimana jika kita tidak menemukan cara Mencari uang saat kita tidur, kita akan kerja sampai kita mati. kok sedih ya gue? Gue langsung kebayangin gue nulis artikel di usia lansia kan mata gue aja kayaknya udah rabun-rabun ya, udah boro-boro nulis artikel kali ya. Dari situlah gue kayak mikir apa ya yang bisa gitu dijadiin passive income. Dalam artian kita tidur pun aset kita tuh bisa bertumbuh, yaitu dengan investasi tadi, gitu loh. Oke, tapi investasi ini beresiko nggak sih? Kalau disebut investasi nih, misalnya tadi ada investasi kan ada banyak nih, apa platform apa sih nyebutnya? Instrumennya gitu kan, instrumennya ada banyak gitu kan. Setiap instrumen itu punya resiko nggak sih? Kan kadang-kadang gini, udah pokoknya dengan dalih invest, tau duitnya hilang gitu, ratusan juta gitu kan, ngomongnya invest gitu. Nah itu gimana tuh? Ngomongin soal investasi sih pasti ya, pasti ada risikonya. Tapi risikonya itu ya tadi ada yang memang risikonya rendah, ada yang tinggi, dan juga harus sesuaiin sama profil risiko kita juga kan. Yang tadi udah pernah kita bahas. Manajemen risiko. Apa nih? Sebelum-sebelumnya udah kita bahas. Pasti sih ada risikonya, makanya disaranin untuk berinvestasi itu pakai uang dingin, bukan pakai uang buat kita makan, bukan uang sekolah. Istilahnya uang dingin ya? Iya, istilahnya uang dingin. Emang yang di luar dana darurat tadi buat bayar utang, buat ini jangan deh. Oke, jadi sekalipun kita rugi gitu ya di invest itu, jadi nggak ngaruh ke kehidupan kita gitu ya? Iya, kayak gitu sih. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal investasi nih, ada nggak? Dia kan ada yang jangka pendek misalnya gitu ya, atau ada yang jangka panjang. Nah, kira-kira ini tadi instrumennya itu apa aja sih yang cocok gitu loh? Untuk misalnya jangka pendek, jangka panjang, instrumennya apa sih yang cocok untuk kita coba investasi? Mulainya dari mana nih gitu? Ya itu sih tadi kita harus tentuin dulu tujuan keuangan kita tuh apa dan periodenya berapa lama. Waktu itu tuh sih gue pernah dengerin lagi podcastnya dari Mbak Ligwina ya sama Raditya Dika atau sama siapa gitu lupa. Ada klien yang Mbak Ligwina tuh pengen buat nikah. Oke. Nikahnya itu 6 bulan apa setahun lagi gitu kan. Maksudnya itu kan gak jangka waktu yang panjang banget. Jadi emang disaraninnya tuh bukan tipikal-tipikal yang berisiko banget kayak saham. Apalagi di masa sekarang kan emang fluktuatif banget saham tuh. Hal-hal yang kayak gitu sih. Cuman kalau buat detailnya banget soal instrumen apa yang cocok dan
tipikal instrumen itu sendiri kayaknya emang harus ditanyain sama financial planner. Planner ya. Oke, tapi satu hal yang mungkin kita dapat apa ya, instrumen investasi itu tergantung dari niat kita dulu. Oke. Gitu misalkan tadi niatnya untuk nikah, jangka waktunya cepat atau masih lama, nanti kan mempengaruhi kan. Yang tadi nggak mungkin langsung kemainnya ke saham karena beresiko banget, takutnya udah 6 bulan nih kan. Nggak jadi nikah. Iya nggak jadi nikah gara-gara Karena sahamnya lagi turun. kan sedih banget ya. Mungkin disarannya lebih ke deposito kali ya. Deposito bisa, reksadana pasar iya. uang yang returnnya lumayan lebih tinggi dari deposito juga, karena trennya lumayan naik kan dibandingkan yang lain gitu. Risikonya rendah. Oke. Nah kemudian terkait sama instrumen-instrumen dari investasi nih, yang kita tahu ya, yang pertama ada deposito, kemudian ada investasi emas juga ya, Iya, atau logam yang mulia. logam mulia yang banyak banget ibu-ibu ya, Lagi populer sekarang yang digandrungi, emas tuh. yang sekarang naik. Terakhir gua baca artikel udah masuk ke 1 juta. Iya 1 juta. 1 juta Iya, 1 untuk juta. 1 gramnya kan. Ini gue juga kemarin sempat gue nunjukin ke Fatur, nunjukin ke lo nggak sih? Apa tuh punya sempat beli emas di tahun 2017, itu harganya masih sekitar 500 ribuan. Wah, Bayangkan udah untung sekarang, 100%. iya, sekarang Wow. sudah 1 juta loh gitu kan. Gitu. Oke, gila ya gitu. Itu 3 tahun ya, 2017 3 tahun kan? Ah, sampai 3 tahun. 2020. Ya itu aja sudah naiknya 100% gitu kan. Sebenarnya sih bukan naik kali ya, tapi memang nilainya kan. Iya benar. Heeh. Oke, selain itu juga ada properti yang termasuk dari apa ya namanya? Investasi yang apa ya? Produktif ya sebutannya. Iya. Oke, kemudian Tapi nggak liquid ya kalau setahu gue ruko kalau mungkin iya kali properti. kalau produktif. Kalau rumah rumah juga termasuk ya? termasuk produktif. Produktif aset Kalau produktif. misalkan disewakan. Oh, oke. Jadi memang tetap Setahu harus gue, memang iya. menghasilkan ya. Jadi kayak ruko, rumah. Cuman ya emang disewain dibandingkan gitu. instrumen yang tadi yang lain tuh kayak mungkin reksadana itu kurang liquid kalau properti kayak gitu. Oke, kemudian ada juga saham. Itu kan yang lu lagi jalanin ya? Iya. Oh iya, gue mau ngingetin juga kalau udah ngomongin saham sih baiknya jangan bilangnya main ya. Kan suka banyak tuh orang yang ngomongnya main saham, jangan deh. Karena tuh kalau namanya main tuh ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan kalau misalkan di saham itu ketika kita sebenarnya manajemen risikonya bagus juga bisa kok untung kayak gitu sih. Oke. Kemudian sebelum nanti kita bahas teknis ya tentang saham yang lagi Nisha lakukan, kemudian ada juga reksadana tadi yang katanya cocok banget buat para apa ya yang mau mulai baru mulai investasi. Investasi di awal. Kemudian ada juga peer to peer lending, dan terakhir ini nih yang masih apa ya bingung mungkin ya masuk atau enggak terkait asuransi, yang mana ada asuransi kesehatan dan ada asuransi jiwa. Oke, nah berarti di antara beberapa hal ini yang lagi lu lakukan adalah investasi saham, bener ya? Saham iya, reksadana juga Reksadana sih juga. ada juga. Oke, berdua ya. Oh enggak ya? Dua. Emas juga Emas, ya. iya. Emas juga. Diversifikasi sih. Iya. Lebih ke membagi risikonya karena kan di sekarang kan ya tadi seperti yang Karaka sama Fatur bilang, emas lagi naik-naiknya nih, sedangkan saham beberapa emiten gue tuh lagi merah. Jadi ada hiburan lah ngelihat yang ijo-ijo di emas gitu loh. Tapi itu enggak lantas lu jual ya? Kenapa? Karena lagi tinggi boleh jual. Oh enggak sih, karena gue mikirnya emas kan emang buat jangka panjang. Oke. Jadi ya kalau misalnya emang belum tercapai ya buat apa gue jual gitu. Berarti kalau misalnya kondisi lagi naik gini, lu nambahin porsi emasnya atau Gue hold aja sih. di hold dulu? Nah itu tergantung profil resiko tadi. Iya. Kalau nggak salah Nisha ini termasuk yang moderat ya. Moderat ke agresif mungkin ya sekarang. Asik. Mungkin kalau yang dia agresif banget ya, agresif sampai lebih mungkin ada, nggak tahu juga. Oh, sangat agresif. Sangat agresif. Itu mungkin akan cenderung untuk beli lagi kan? Kalau Atau agresif jual ya? biasanya justru jual yang gue tahu yang udah gue baca-baca. Jadi misalkan instrumen tertentu tuh lagi turun banget kayak kemarin saham di bulan Maret akhir. Itu tuh justru orang agresif tuh beli gitu loh. Kayak gitu. Jadi emang ketika ada instrumen tersebut itu dia ngerasa nantinya bisa bertumbuh lebih banyak karena dia belinya di harga bawah banget, ya dia bakal akumulasi. Gitu kalau orang-orang agresif biasanya. Oke. Tapi kan kadang naik turunnya itu
tipis ya. Nah itu yang kadang kita kapan nih kita harus beli, kapan kita harus Nah, jual. Nah, itu itu. yang pernah gue lihat tuh ada beberapa tipe pesaham pesaham ya. Langsung jadi- Apa sih langsung jadi sebutannya? Investor nomor saham. gitu. Iya, investor saham. Yang dia bahkan sampai setiap hari, setiap saat lihat apa sebutannya? Trader, trading. Apa tuh yang kenaikannya? Apa sih ini nih? IHSG. IHSG. Apa sih Indeks IHSG itu harga saham gabungan. Nah, lu termasuk yang gitu nggak? Ngeliat setiap saat? Ya setiap saat nggak Setiap juga kali. saat banget sih, nggak karena gue kerja ya, mohon maaf. Kirain gitu kan? Ntar artikel gue nggak kelar. Oh iya juga. Oke, berarti memang perlu juga ya ngecek-ngecek itu ya. Iya, kalau menurut, ya ada sih orang yang mikirnya ketika beli saham tertentu, misalkan dia yakin fundamentalnya tuh bagus, bakal di hold 5 sampai 10 tahun. Ada yang kayak udahlah tinggal tidur aja, ada juga yang mau ngeceknya berkala. Kalau gue sih tipikal yang ngecek berkala aja gitu. Oke, mungkin langsung ke teknis aja kali ya. Untuk kita nih yang baru mau mulai berinvestasi, agak nggak punya gambaran nih dari awalnya kita harus melakukan apa sampai akhirnya kita konsisten untuk berinvestasi. Mungkin bisa dikasih gambaran dari apa yang udah Nisha lakukan dari awal nih sampai akhirnya konsisten berinvestasi. Mungkin gue ingetin lagi kali ya, yang tadi kitanya harus catat pengeluaran, pemasukan kita per bulannya supaya kita tahu udah sehat apa belum. Terus kita juga udah baiknya tuh konsisten langsung masukin gaji kita ke beberapa pos yang tadi gue udah sebutin juga kan. Minimal 30% dari pemasukan kita tuh buat nabung sama investasi kayak gitu. Sisihin aja dulu. Terus sambil berjalan kalau menurut gue juga harus banyak nyari tahu sih. Nyari tahu soal investasi itu sendiri gitu. Kalau nyari taunya apa aja, karena mungkin ada beberapa yang bingung dan gue juga dulu sejujurnya bingung banget. Gue tuh sempat nyari tahu banyak instrumen yang tadi udah kalian sebutin aja gitu. Sampai akhirnya sih ketika udah trial error tuh ketemu sendiri yang cocok. Kalau gue sih menurut gue kayak gitu ya. Jadi belajar soal teorinya tuh penting, tapi tuh jangan kelamaan. Karena ibarat kayak belajar renang aja, kalau misalkan gak nyebur gak bakal bisa renang dong. Masa cuma nyiapin pelampung atau baju renangnya doang. Kapan bisa renang ya kalau gak praktek gitu kan logikanya. Kayak gitu juga sih di investasi. Jadi emang harus ada keberanian juga buat memulai. Jangan lupa cari tahu manajemen risikonya gitu ketika kita berinvestasi tuh. Pastiin dana daruratnya udah terpenuhi, gak ada utang konsumtif gitu sih. Jadi kalau menurut gue sih yang gue rasain ketika udah mulai investasi tuh udah mulai bijak sendiri aja gitu. Bijak secara perlahan aja gitu. Jadinya gue mau kayak ngutang aja gue mikir lagi, ngapain lah gue ngutang, gue aja mending ke invest lah atau gimana. Kalau misalnya emang gue masih belum bisa beli suatu barang, ya udah gue nabung dulu aja gitu, nggak mau yang maksain. Lebih ke banyak sih mindset yang udah berubah gara-gara nyari tahu soal investasi ini gitu. Jadi kalau menurut gue investasi itu nggak cuma soal uang kok, itu banyak hal juga yang kita bisa belajar gitu di prosesnya gitu. Tadi apa lagi sih yang lu tanyain? Mungkin ini aja kali ya, kayak Teknisnya apa lagi maksudnya? Tuh. dari apa ya? Tadi kan udah mungkin dijelasin kalau misalkan di awal itu kita harus banyak cari tahu, riset kan tentang investasi itu supaya kita pada ujung-ujungnya nggak sampai di tahap investasi bodong mungkin istilahnya gitu ya. Aduh iya tuh itu Kita sedih banget tertipu. sih. Termakan janji-janji. Benar gitu kan, kita nggak aware dengan apa itu investasi, kemudian kita juga nggak aware tentang instrumen mana yang tepat untuk kita, sampai akhirnya itu investasi bodong. Kemudian yang lebih sulit mungkin ketika sudah dimulai adalah konsisten. Iya sih. Nah mungkin caranya Nisha gimana nih supaya udah mulai investasi, kemudian pastikan ada naik turunnya kan. Nah supaya konsisten, tadi kan Nisha juga sempat bilang bahwa investasi ini memberikan beberapa manfaat, banyak bahkan gitu. Gimana caranya selain itu, selain tahu manfaatnya supaya kita bisa konsisten berinvestasi itu gimana? Kalau gue tuh ya itu tadi gue langsung transfer dari rekening gajian gue ke RDN, namanya rekening yang buat saham itu. Atau langsung masukin kayak top up di aplikasi gue beli emas. Jadi mau gue beliin gak beliin, gue TP dulu aja, transfer dulu aja, transfer kayak gitu. Jadi
ya kan kalau misalnya investasi itu kan juga ada ya namanya analisis teknikal gitu. Ibaratnya kayak kapan sih waktu kita membeli yang tepat. Kayak gitu. Jadi emang awalnya gue emang transfer dulu buat belinya tuh emang analisis dulu sih, analisis teknikal itu tadi. Oke. Khususnya di saham ya. Sip. Nah, itu mungkin tentang investasi. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari pendengar kita terkait apa tuh namanya trading. Trading ini rame banget. Nah, ada binomo, ada benar. on trade gitu kan. Ada bedanya nggak sih investasi? Bitcoin, gue ngerti deh tuh Bitcoin. Investasi dengan trading. Ada bedanya nggak? Kalau di saham itu sendiri tuh ya ada yang namanya investor, ada yang namanya trader. Oke. Kalau trader itu tuh lebih ke kayak beli emiten saham, beli lot saham itu emang karena lagi ada sentimen. Kayak kemarin nih rame-rame vaksin, itu saham farmasi itu lagi naik banget. Banyak banget yang beli itu. Trader sih khususnya yang kayak beli langsung jual kayak gitu. Jadi dia emang mengincar kenaikan harga yang relatif singkat dengan dengan isu yang ada gitu. Kalau investor tuh lebih ke hold lebih lama ya, setahu gue kayak gitu. Cuman kan ada tipe-tipenya lagi tuh secara lebih detailnya. Kayak gitu sih. Kalau misalkan yang kayak apa tadi binomo, Bitcoin gitu-gitu. Sejujurnya gue nggak pernah nyoba dan nggak mau nyoba. Kenapa tuh alasannya? Iklannya kurang ya? Aduh, gue kayak forex, Bitcoin, binomo gitu-gitu emang sejujurnya emang gak nyari tahu sih. Terus juga emang diingetin sih sama temen. Jadi awal mula gue tuh bisa ke saham tuh sebenarnya juga ada ajakan dari temen. Cobalah lu saham, nggak seserem yang orang bilang kok, nggak yang bukan judi, bukan juga uang lu bener-bener bisa hilang banget. Bukan kayak gitu. Soalnya kalau saham itu emang ada lembaga pemerintah yang emang mengawasi. OJK ya. Gitu. Jadi di saham aja tuh harga terendahnya tuh 50. Jadi uang lu tuh nggak bakal yang bener-bener tiba-tiba sehari langsung hilang. Nggak kayak gitu kok. Maksudnya dulu kan gue mikirnya masih kayak gitu ya. Sebenarnya bisa sampai setakut dan gak mau nyoba itu kan karena kitanya belum kenal nih sama instrumen. Kayak gitu sih. Jadi sejujurnya gue nggak tahu ya yang kayak gitu-gitu yang binomo, Bitcoin gitu-gitu. Oke, berarti nggak bisa menjawab juga. Soalnya Nggak pertanyaannya apakah benar gitu kan si Kalau trading saham ya itu tadi ya. trading itu bisa menghasilkan uang yang lebih berlimpah daripada investasi saham gitu. Kalau misalkan di saham yang tadi udah dijelasin itu yang Warren Buffett, beliau itu investor sejati deh, investor panutan ada kita. Jadi kalau beliau tuh emang investor banget, bukan yang tipikal trader. Kalau misalkan beliau bilang sih investor itu tuh emang sebenarnya bakalan bisa punya imbal hasil yang jauh lebih gede asalkan dia mau sabar. Itu sih emang beneran deh, investasi itu belajar banget buat sabar karena konsepnya investasi sendiri tuh bukan kayak cepat. Itu emang kita tuh menghasilkan dengan sabar, dengan manajemen risiko yang benar gitu loh. Jadi bukan iya dulu juga beneran deh, gue juga mikirnya gue investasi biar cepat kaya, nggak kayak gitu ternyata. Berarti semacam ini kali ya, bukan lomba sprint, tapi apa tuh namanya? Maraton aja ya. Siapa yang paling bisa bertahan itu yang bakal berhasil. Gitu kali ya. Nah, terakhir kali ini ya, coba kita tantang ya. Aduh. Kita tantang Lisya dengan berbagai pengalamannya di menabung, saham dan yang sebagainya. Coba bikin semacam statement gitu untuk menampar kita. Aduh. Lebih menampar lagi gitu. Lebih nampar lagi kayak kenapa sih kita harus nabung? Kenapa sih kita harus mulai investasi? Apa tujuannya gitu. Gue mikir keras sih. Karena takutnya susah banget pertanyaan. Takutnya ada beberapa orang yang nggak apa-apa kok, gue nggak nabung Ya, juga, gue fine aja gitu. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Menurut gue sih kayak sebelum kita benar-benar mikirin orang lain, kita harus mikirin diri sendiri dulu. Kita harus bijak sama diri kita, bijak untuk diri kita yang sekarang, bijak untuk diri kita yang di masa depan. Jadi ibaratnya investasi itu ngajarin banget kita buat balance sih, buat mikirin kebutuhan kita yang sekarang, buat mikirin juga kehidupan kita di masa mendatang gitu kan. Tadi juga udah jelasin kalau sandwich generation itu bakalan nggak ada kalau ada sosok yang mutus gitu. Kalau misalkan nggak dimulai dari kita, ya siapa lagi. Terus
nggak ada kata terlambat deh buat belajar soal menabung, soal investasi ini. Dan jangan sampai kita tuh ngebandingin prosesnya kita sama orang lain. Itu benar. Kalau menurut gue nggak cuma investasi ya, mungkin di bidang yang lain, hal yang lain juga kayak gitu. Karena maksudnya kalau misalkan ngebandingin sama orang lain yang ada overthinking terus, nggak mulai-mulai, iya nggak sih, kita nggak bisa kan bandingin sama Rafathar. Misalkan bandingin sama anaknya siapa yang belum lahir juga udah jadi sultan, anaknya Raditya Dika. Sultan. Oh iya. Namanya Sultan. Namanya ya kamu sultan. Yang belum lahir juga udah punya lot emas, lot saham kayak gitu kan nggak bisa ya dibandingin. Maksudnya kita ngelihat diri kita aja, fokus ke diri kita sendiri. Kita kan maksudnya kita yang kemarin mungkin belum aware nih soal finansial, sekarang udah mau ada kemauan, udah kepengen belajar tuh udah satu hal yang bagus kok gitu. Cuman itu jangan kebanyakan teori, emang harus praktek, bener. Gitu sih. Satu lagi dong, Nisha pertama kali awal investasi berapa nominalnya? Aduh, jangan dong. Malu. Enggak maksudnya. Raka aja 100 rupiah kalau udah. Enggak, waktu itu gue awal mulai coba nabung tuh, nabung yang bener-bener gak gue sentuh itu ada di angka 3 juta doang gitu kan. Nah, baru kemudian berikutnya itu nominalnya naik turun gitu kan. Tapi di awal tuh gue memberanikan diri untuk menyisihkan 3 juta nih gitu kan. Waktu itu 3 juta itu sudah di atas 50% gaji sebenarnya gitu kan. Tapi memang waktu itu udah disimpan kayaknya gue tabung dulu deh nih gitu kan. Dan gak gue pakai memang. Sampai kemudian wah banyak nih. Gue pakai deh. Enggak, gagal, gue emang gagal. Berapa waktu itu? Kalau gue tuh inget banget instrumen awal gue tuh pakai tabungan berjangka. Jadi yang setiap kita juga ya kan setiap bulan itu tuh dipotong per tanggal 5, gue inget banget. Dia dari bank. Saking gue susah banget tabungnya dulu tuh, karena masih mikirnya gue beli barang produksi dulu lah, karena kayak ngerasa dulu nggak bisa beli, sekarang giliran kerja bisa beli, jadi kayak gitu. Dan awalnya itu masih tabungan berjangka, terus lanjut saham waktu itu beli 1 lot doang. 1 lot tuh berapa sih? Telkom 400.000. Seru ya. Waktu itu. Tapi memang bisa ya beli 1 lot bisa, aja. 1 lot doang tuh. Iya sebenarnya lu tuh udah jadi pemilik perusahaan itu loh. Walaupun cuma 1 lot. Iya, ya tapi 0,00000 banyak banget. Seenggaknya kita bisa berbangga diri gak sih? Iya benar. Gue pemilik saham. Iya, gue pemilik perusahaannya nih loh gitu. Iya, Lu tahu Telkom kan? Yang lu pakai. Iya. Tuh gue punya saham di situ loh, 1 lot. Artinya gini, kenapa gue tanya ini? Artinya kita nggak perlu takut sebenarnya untuk Iya. memulai gitu kan gitu. Ya mungkin gue di angka 3 juta itu pun prosesnya nabung dulu sebenarnya. Nabung dulu, kemudian gue lihat ini kayaknya bagus nih kalau gue simpen untuk jangka yang lebih panjang. Dan gitu tadi kan. kalau misalkan punya uang cuma 400.000 pun Iya, udah bisa beli bisa satu gitu lot. kan, bisa Iya, satu dan lot. itu Telkom ya, maksudnya kalau di saham tuh ada yang banyak yang lebih murah dan fundamentalnya cukup bagus. Kayak saham-saham bank aja sekarang tuh lagi diskon, BBRI gue sampai inget harganya 333.000 sekarang. Terus lo beli berapa? 200 slot. Dari cuma 1 langsung ke 200 ya. Dari 1 Luar cuma 200 biasa. ya. Gitu kan. Oke, banyak banget ya yang udah kita pelajari dari Nisha nih terkait saving money, kemudian ngomongin juga tentang sandwich generation, sampai akhirnya kita terjun sedikit ya ke bagian investasi. Iya. Banyak banget belajar. Jadi lu mau mulai nggak? Iya dong, harus mulai dong. Buat apa nih? Kita udah terjun kan? Asik. Enggak, masalahnya denger 400 itu kan cukup menjanjikan gitu. Oke, Artinya, kita cukup coba men-trigger dulu kita ya. Ya, kita cobalah gitu kan. Coba. Apalagi reksadana kan bisa ya 100.000 apa 10.000 ya, ada yang bisa ya. 100.000 udah bisa. Beli emas aja kalau misalkan nyicil 0,01 Emas gram aja gitu-gitu. sekarang bisa yang 10 ribuan. Iya yang kayak gitu. Lewat apa GoPay itu yang emas, terus kemudian buka emas di buka lapak tuh gue sama. Iya. Ya sebenarnya nominal tuh bukan excuse ya. Iya benar. Ketika kita udah memprioritaskan yang tadi 30% tuh sebenarnya gaji berapapun bisa sih. Iya. Oke, jadi konklusinya adalah mulai aja dulu. Iya. Oh, Kok tadi belum kayak- disebut ya Tokopedia ya. Jadi sekarang disebut. Oh, ini Tokopedia ya. Tadi kan Hari ini kita udah Bukalapak nyebutin sama GoPay. berapa brand ya. Lumayan loh. Sip. Oke, thank you Nisha sudah nemenin Iya. kita ngobrol-ngobrol. Makasih juga loh udah ngundang. Sumpah seneng banget. Soalnya biasanya gue yang interview orang. Kira-kira kita bisa ini nih apa Kecap Nisha nih di Instagram apa nih? Di @nishart
NISYART. Oh, berarti Nisha ART atau Nisha RT? Apa aja lah. Lo apa aja nggak Nisha maksudnya? RT berarti. Nisha RT. Nisha. Enggak, maksudnya kirain dibacanya gitu. Oh, ini baca ya. Enggak maksudnya tulisannya. Nisha A-nya RT. satu berarti ya. Satu. Nisha, oke. Oke. Mau tanya-tanya juga mungkin tentang nabung saham mungkin. Ya bisa kita juga discuss aja ya guys. Ya yang sederhana-sederhana dulu untuk kita bisa mulai investasi yang lebih besar lagi. Oke. Jadi nggak usah mikir kayak apa bos-bos besar gitu. Baik, mungkin itu aja kali ya episode kita kali ini yang udah ngomongin banyak hal. Semoga bermanfaat untuk para pendengar semua Ya. dan bermanfaat juga pastinya Amin. untuk kita sendiri sampai akhirnya kita mau mulai untuk mana. Tuh, jangan lupa untuk memberikan feedback dengan cara ke Instagram kita ya. Oke, @podcast.ngotak. Ngotak gitu ya. Kirim DM atau ya balas-balas atau shout out kita juga nggak apa-apa. Betul. Karena itu bisa jadi semacam apa ya? Apa sparking joy gitu. Sparkling joy. Oh, lu nonton itu ya? Iya, kalau ada yang terpengaruh gitu kayaknya wow gitu. Iya. Wow. Udah oke cukup sekian guys. Oke, thank you semuanya. Ya, bye. Bye.